Pernahkah kamu mendapati dirimu memikirkan seseorang dengan sangat intens, lalu tiba-tiba menerima pesan atau telepon dari mereka tepat pada saat itu juga, atau mendadak melihat mereka di media sosial? Atau mungkin kamu terbangun dengan rasa sesak yang aneh di dada, tidak tahu mengapa, sampai akhirnya kamu mengetahui bahwa orang tersebut sedang mengalami sesuatu yang mendalam pada saat yang bersamaan. Mungkin ini terlihat seperti kebetulan, tetapi menurut Carl Gustav Jung, kebetulan yang penuh makna sebenarnya tidak ada. Apa yang ia sebut sebagai sinkronisitas sebenarnya adalah cerminan dari hubungan ketidaksadaran yang lebih dalam antara dua orang. Sinkronisitas terjadi ketika dua peristiwa yang tidak berhubungan terjadi pada waktu yang sama, namun membawa makna yang mendalam bagi orang yang mengalaminya. Ini adalah jiwa yang mencoba berbicara dalam bahasa yang tidak selalu dipahami oleh logika. Dan ketika ada ikatan emosional, energi, atau bahkan spiritual yang kuat antara dua orang, kebetulan-kebetulan ini mulai terjadi lebih sering. Ini bukan sekadar imajinasi kamu. Ada sesuatu yang tak kasat mata bergerak di bawah permukaan. Jung percaya bahwa ketidaksadaran bukan hanya sesuatu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Hal itu juga menghubungkan kita satu sama lain. Ia menggambarkan konsep ketidaksadaran kolektif, sebuah jaringan simbol, emosi, dan arketipe bersama yang menyatukan semua manusia. Dan ketika dua orang terhubung, bahkan secara tidak sadar, mereka mulai beresonansi di ruang yang sama. Itulah mengapa tidak mengherankan jika saat kamu memikirkan seseorang dengan emosi yang kuat, mereka mungkin sedang memikirkanmu juga. Bukan karena kamu memutuskannya, tetapi karena kalian secara internal selaras pada frekuensi yang sama, seperti dua instrumen yang bermain dalam harmoni yang sempurna. Bayangkan dua hati yang berdetak di tempat terpisah, namun selaras dengan irama emosional tak kasat mata yang sama. Ini bukan telepati gaya fiksi ilmiah, tetapi bentuk koneksi yang lebih halus dan lebih nyata. Empati tak sadar, intuisi, getaran emosional yang menghubungkan orang melintasi ruang dan waktu. Video ini untuk kamu jika kamu pernah merasakan sesuatu sedang terjadi, meskipun tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu bertanya-tanya apakah dia merasakan sesuatu juga, meskipun dia tidak menunjukkannya, dan jika kamu ingin menemukan tanda-tanda yang hampir ajaib, namun sangat nyata, yang menunjukkan bahwa kamu dan orang itu sedang memikirkan satu sama lain pada saat yang persis sama, hari ini saya ingin berbagi dengan kamu 10 tanda yang mungkin mengungkapkan koneksi emosional tak kasat mata ini. Tanda-tanda yang menurut Carl Jung dan psikologi dalam bukan produk imajinasi, melainkan gerbang menuju kebenaran yang langsung dikenali oleh jiwa, meskipun pikiran mencoba menyangkalnya. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu temukan mungkin mengubah caramu melihat momen-momen kebetulan yang menyentuhmu begitu dalam. Kamu mungkin akan menyadari bahwa dia juga membawamu di dalam hatinya, meskipun dia belum mengatakannya. Sinkronisitas bukan hanya kebetulan yang manis. Bagi Carl Jung, ini adalah cara alam semesta atau ketidaksadaran kolektif berkomunikasi dengan kita. Ketika dua orang terhubung secara emosional, sinkronisitas dapat muncul dengan cara yang halus namun kuat. Jika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang dan menyadari bahwa orang ini mulai bertindak berbeda, menjadi lebih menarik diri, lebih perhatian, atau sekadar lebih hadir tanpa alasan yang jelas, kamu mungkin merasakan efek dari hubungan yang sinkronis. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dua orang berbagi momen intens, emosi mendalam, atau bahkan ketegangan dalam diam, benang tak kasat mata mulai terbentuk di antara mereka. Ikatan ini tidak bergantung pada logika atau komunikasi yang terus-menerus. Ini berakar pada memori emosional dan getaran internal yang tersimpan di dalam tubuh dan pikiran. Pernahkah kamu merasa seolah bisa merasakan suasana hatinya bahkan sebelum berbicara dengannya? Atau kamu tahu ada yang salah sebelum kamu mendapat pesan atau telepon? Itu bukan sekadar imajinasimu. Itu adalah ketidaksadaranmu yang bertindak sebagai radar emosional. Jung menjelaskan bahwa emosi terkuat kita tidak hanya tinggal di pikiran sadar. Mereka tenggelam ke dalam ketidaksadaran di mana mereka terus beresonansi. Dan jika dia juga merasakan sesuatu yang kuat saat bersamamu, ketidaksadarannya menyimpan energi yang sama dan terkadang mengaktifkannya tepat pada saat kamu merasakannya juga. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Ketika dua orang memikirkan satu sama lain bahkan dalam diam, mereka mungkin mulai memproyeksikan gambaran, kenangan, dan emosi. Proyeksi yang bergerak melalui ketidaksadaran kolektif ini dapat selaras dalam waktu,
seperti dua sinyal yang akhirnya bertemu di frekuensi yang sama. Itulah sebabnya pada hari-hari ketika kamu merasa dia lebih dekat dari biasanya, dia mungkin tiba-tiba menghubungimu. Dia mungkin mengirim pesan tanpa alasan yang jelas. Dia bahkan mungkin bereaksi secara emosional terhadap sesuatu yang tidak pernah kamu tunjukkan secara langsung kepadanya. Itu adalah gema emosional, simfoni sunyi antara dua hati yang masih saling mengingat, masih saling mencari, masih beresonansi satu sama lain. Dalam kehidupan nyata, ini muncul dengan cara-cara halus, sebuah tatapan yang bertemu denganmu tepat pada saat kamu paling membutuhkannya, sebuah postingan yang terasa seolah ditulis khusus untukmu, mimpi yang berulang, lagu yang diputar tepat pada waktu yang tepat. Tidak ada yang benar-benar acak ketika ada cerita yang belum selesai atau ikatan emosional yang dalam antara dua orang. Sinkronisitas dalam hal cinta adalah bahasa jiwa yang sedang jatuh cinta. Inilah yang terjadi ketika tidak ada kata-kata, tetapi koneksinya masih hidup. Pada bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi tanda-tanda jelas pertama, bahwa kamu dan orang ini sedang memikirkan satu sama lain pada waktu yang sama. Tanda-tanda ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi begitu kamu menyadarinya, kamu tidak akan bisa mengabaikannya. Tanda nomor 1, perubahan energi tanpa penjelasan logis. Salah satu tanda terkuat dan paling sulit dijelaskan adalah perubahan emosional mendadak tanpa penyebab yang jelas. Kamu merasa tenang, seimbang, dan tiba-tiba muncul kecemasan, kerinduan, melankolis, atau bahkan luapan kegembiraan tanpa alasan yang jelas. Pernahkah ini terjadi padamu? Ini mungkin jauh lebih dari sekadar perubahan suasana hati. Jung menggambarkan ketidaksadaran sebagai jaring yang terhubung di mana emosi terdalam kita tidak hanya memengaruhi kita, tetapi juga menyebar keluar, terkadang mencapai mereka yang terikat secara emosional dan psikologis dengan kita. Dengan kata lain, jika dia memikirkanmu dengan penuh emosi, energinya mulai bergerak, dan jika ada koneksi nyata di antara kalian, kamu mungkin merasakannya meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Manifestasi energi ini bisa bermacam-macam bentuknya. Kamu bangun dengan perasaan yang sepertinya bukan milikmu. Kamu tiba-tiba disapu oleh kesedihan yang tidak bisa kamu telusuri asalnya. Kamu merasakan dorongan yang sangat kuat untuk mengirim pesan padanya, atau kamu merasakan kehadirannya seolah-olah dia akan berjalan masuk melalui pintu kapan saja. Perubahan emosional ini tidak acak. Ketika dua orang terhubung secara emosional, terutama pada tingkat ketidaksadaran yang dalam, sistem emosional mereka dapat mulai beresonansi, seolah-olah jiwamu menangkap getaran dari jiwanya. Dan disinilah hal-hal menjadi benar-benar kuat. Sinyal semacam ini sering muncul selama momen transformasi batin. Dia mungkin sedang bergulat dengan perasaan intens terhadapmu, ketakutan, hasrat, kebingungan, cinta yang belum tuntas, dan gejolak batin itu bergema di dalam dirimu seperti cermin emosional. Carl Jung akan menggambarkan ini sebagai manifestasi dari apa yang ia sebut ketidaksadaran kolektif. Ini bukan telepati, tetapi sesuatu yang bahkan lebih nyata. Penyelarasan yang dalam, seolah alam semesta secara halus memberitahumu bahwa kalian lebih terhubung daripada yang mungkin diakui oleh logika. Penting untuk dicatat, perubahan emosional ini tidak selalu positif. Bisa jadi campuran perasaan yang bertentangan karena cinta tak berbalas, ikatan yang rusak, atau cerita yang belum selesai juga menghasilkan resonansi emosional yang intens. Jadi ketika kamu merasakan perubahan mendadak dalam dirimu, berhentilah sejenak, bernapas, dan amati, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah perasaan ini benar-benar milikku, atau mungkinkah aku merasakan sesuatu darinya? Itu adalah pertanyaan yang kuat, karena menghubungkanmu tidak hanya dengan emosimu sendiri, tetapi juga dengan apa yang mungkin dirasakan jiwa lain secara diam-diam bersamamu. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat tanda yang bahkan lebih nyata. Tanda yang muncul tepat ketika pikiranmu tersinkronisasi, munculnya sinyal eksternal secara tiba-tiba yang seolah berbicara tentang dia. Kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Simbol yang berulang. Kata-kata yang muncul tepat saat dia ada di pikiranmu. Tanda nomor 2. Kebetulan yang bukan kebetulan. Bayangkan ini, kamu sedang memikirkan dia dengan sangat intens dan tiba-tiba kamu mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya. Atau kamu melihat namanya di papan reklame. Seseorang membicarakannya dalam percakapan meskipun kamu tidak pernah menyebutnya. Sebuah postingan muncul di media sosial dengan frasa persis yang biasa dia ucapkan. Kebetulan, menurut Carl Jung, pasti bukan. Carl Gustav Jung memperkenalkan konsep sinkronisitas,
yang ia definisikan sebagai terjadinya dua peristiwa secara bersamaan yang tidak berhubungan secara sebab akibat, namun memiliki makna mendalam dan simbolis bagi orang yang mengalaminya. Dengan kata lain, sesuatu yang eksternal mencerminkan apa yang terjadi di dalam dirimu, seolah alam semesta merespons energimu. Ketika dua orang terhubung secara emosional, ketidaksadaran bersama mereka dapat menghasilkan manifestasi eksternal, cermin dari apa yang terjadi di dalam. Misalnya, tepat saat kamu merasa siap untuk melupakan, sebuah tanda muncul yang mengingatkanmu padanya. Kamu berpikir untuk mengirim pesan padanya, dan dia tiba-tiba muncul di notifikasimu. Kamu memimpikannya tanpa alasan yang jelas. Dan keesokan harinya, seseorang secara tak terduga menyebut namanya. Kebetulan-kebetulan ini adalah ketidaksadaran yang berbicara melalui simbol. Ia tidak menggunakan kata-kata. Ia berbicara dalam gambar, emosi, dan peristiwa yang bermakna. Jadi, ketika ikatan emosional itu kuat, kamu akan sering melihat tanda-tanda yang membantumu memproses apa yang masih tak terucapkan. Dan seringkali, sinkronisitas ini tidak hanya menunjuk pada koneksimu dengannya. Itu mungkin juga berarti bahwa dia sedang memikirkanmu. Karena sinkronisitas dapat bertindak seperti jembatan energi antara dua jiwa yang mencoba berkomunikasi, bahkan jika ego mereka belum siap untuk mengakuinya. Tapi ini peringatan penting. Tidak setiap kebetulan memiliki makna. Yang penting adalah kamu tetap tenang, sadar, dan selaras dengan intuisimu. Jadi, kamu bisa membedakan antara tanda yang didorong oleh jiwa dan reaksi dari rasa takut atau kerinduan. Tetapi jika tanda-tanda itu berulang, intens, dan bermuatan emosional, itu patut diperhatikan. Tanyakan pada dirimu, emosi apa yang dibawa momen ini? Pesan apa yang mencoba datang? Bagian mana dari diriku yang terbangun karenanya? Sinkronisitas menurut Jung adalah undangan untuk melihat melampaui apa yang terlihat. Dan jika kalian berdua sedang memikirkan satu sama lain, sangat mungkin dunia batin kalian bertemu melalui tanda-tanda simbolis ini. Di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi fenomena yang lebih kuat lagi. Bagaimana mimpi dapat mengungkapkan apa yang dirasakan kedua belah pihak, bahkan ketika tidak ada satu pun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun, karena ketika jiwa tidak bisa berbicara, ia mulai bermimpi. Tanda nomor 3, mimpi yang sama dan simbolisme mimpi. Salah satu cara paling kuat ketidaksadaran berkomunikasi dengan kita, menurut Carl Jung, adalah melalui mimpi. Dan ketika ada hubungan emosional yang dalam antara dua orang, itu sering muncul di sana. Pernahkah kamu bermimpi tentangnya tepat ketika kamu merasa dia mungkin sedang memikirkanmu, atau memiliki mimpi yang begitu jelas sehingga terasa lebih nyata daripada kehidupan nyata? Ini bukan sekadar fantasi romantis. Bagi Jung, mimpi adalah ekspresi simbolis dari ketidaksadaran yang mencoba menyeimbangkan, memproses, atau melengkapi apa yang tidak bisa kita tangani secara sadar. Itulah sebabnya jika kamu sering memimpikannya dalam situasi yang intens secara emosional atau dengan simbol-simbol yang kuat, itu mungkin pertanda bahwa ikatan itu ada tidak hanya di pikiranmu, tetapi juga di jiwamu. Apa yang diungkapkan mimpi-mimpi ini? Dalam mimpi, bukan detail spesifik yang paling penting, melainkan emosinya. Carl Jung percaya bahwa bagian penting dari setiap mimpi bukanlah konten harfiahnya, melainkan apa yang disimbolkannya. Jika dalam mimpimu kamu merasa dicintai, dilindungi, atau terhubung secara mendalam dengannya, itu bisa mencerminkan keinginan yang mendalam atau bahkan energi emosional yang juga dia kirimkan kepadamu, baik secara sadar atau tidak. Mimpi yang berulang. Jika kamu memimpikannya secara teratur, itu mungkin menunjukkan siklus yang belum terselesaikan di antara kalian. Dan jika mimpi-mimpi ini terjadi pada momen-momen penting, seperti ketika kamu hampir melepaskannya, itu bisa jadi cara pikiran bawah sadarmu menjaga ikatan emosional tetap hidup, simbolisme bersama. Beberapa orang mengalami apa yang dikenal sebagai mimpi cermin. Keduanya memimpikan satu sama lain pada waktu yang hampir bersamaan atau memiliki tema mimpi yang serupa. Ini tidak sejarang yang terlihat. Ketika koneksi energi kuat, dua pikiran bawah sadar dapat mulai beresonansi dan memproyeksikan ke dalam mimpi satu sama lain. Dan jika dia juga memimpikanmu, bahkan jika dia tidak pernah mengakuinya, jika koneksi emosional itu nyata, ketidaksadarannya juga aktif. Dia mungkin mengalami mimpi yang melibatkanmu, bahkan jika dia tidak memahaminya atau menepisnya saat bangun. Tetapi di dunia batinnya, kamu sudah ada di sana. Jung berbicara tentang proyeksi anima,
sosok feminin internal yang dibawa setiap pria di dalam dirinya. Jika kamu mewujudkan bagian dari arketipe batin ini baginya, dia mungkin memproyeksikanmu dalam mimpi sebagai simbol pertumbuhan emosionalnya atau sebagai tanda bahwa sesuatu yang nyata sedang bangkit dalam dirinya, sesuatu yang belum dia tahu bagaimana menamainya. Tanda nomor 4, perubahan energimu saat dia memikirkanmu. Ada saat-saat ketika kamu merasakan sesak tiba-tiba di dadamu, gelombang ketidakpastian, atau emosi mendalam yang tidak bisa kamu jelaskan, dan tidak lama kemudian kamu mengetahui dia menghubungimu, muncul dalam mimpimu, atau mengirim pesan padamu. Kebetulan? Mungkin tidak. Menurut Carl Jung, koneksi semacam itu dapat dijelaskan melalui konsep sinkronisitas, peristiwa yang dihubungkan bukan oleh sebab akibat, tetapi oleh resonansi simbolis dan energi. Ketika dua orang terhubung secara emosional, pikiran bawah sadar mereka dapat bersinkronisasi, dan sinkronisasi ini tidak hanya terjadi dalam pikiran atau mimpi. Ini terjadi secara energi. Tubuhmu, medan emosionalmu, dan intuisimu mungkin menangkapnya sebelum pikiran logismu menyadarinya. Tanda-tanda energi dia memikirkanmu, rasa koneksi yang tiba-tiba, kamu sedang menjalani harimu, dan entah dari mana kamu merasakan kehadirannya, gambaran jelas wajahnya, ingatan yang hidup tanpa pemicu eksternal apapun. Invasi ini mungkin merupakan gema dari pikirannya yang menjangkau ke arahmu. Perubahan emosional tanpa sebab, gelombang kesedihan, kerinduan, atau kegembiraan yang tak terduga muncul tanpa alasan eksternal. Terkadang, emosi itu datang darinya, dari pengalaman batinnya sendiri yang kamu tangkap seolah-olah kalian berdua adalah stasiun radio yang disetel ke frekuensi yang sama. Impuls fisik, merinding, sensasi seperti ada kupu-kupu di perut, sesak di dada, atau dorongan tiba-tiba untuk menangis. Ini bisa menjadi tanda fisik energi emosional yang bergerak melaluimu, terutama jika kamu terbuka secara emosional terhadap koneksi tersebut. Sinyal-sinyal ini halus namun kuat. Mereka adalah bahasa jiwa, bentuk resonansi emosional yang melintasi jarak, waktu, dan bahkan keheningan. Ini adalah dorongan tiba-tiba untuk menulis kepadanya jika kamu merasakan kebutuhan yang luar biasa untuk menghubunginya tanpa alasan rasional apapun. Dan dia menjawab, "Aku baru saja memikirkanmu." Itu adalah contoh klasik dari sinkronisitas emosional, Jung dan kesatuan psikis dua jiwa. Carl Jung percaya bahwa ketika ada koneksi sejati antara dua orang, pikiran bawah sadar mereka terkadang dapat bertindak sebagai satu kesatuan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan, bukan juga sesuatu yang terjadi terus-menerus. Tetapi ketika itu terjadi, itu dirasakan sebagai bentuk cinta yang tenang yang tidak membutuhkan kata-kata, yang menentang logika, seolah-olah sebagian dari dirimu hidup di dalam dirinya, dan sebaliknya. Jenis ikatan ini tidak selalu mengarah pada hubungan romantis, tetapi tentu saja meninggalkan jejak yang dalam, karena ketika energimu berubah di bawah pengaruh kehadiran tak kasat mata orang lain, kamu sedang menyaksikan salah satu fenomena jiwa manusia yang paling indah dan misterius. Tanda nomor 5, sinkronisitas yang berulang. Angka, lagu, simbol. Pernahkah terjadi kamu melihat namanya di poster, di buku, atau di acara TV tepat ketika kamu sedang memikirkannya? Atau lagu yang memiliki makna khusus bagi kalian berdua tiba-tiba mulai diputar, atau mungkin kamu terus memperhatikan angka berulang seperti 11-11 atau 20, tepat saat dia terlintas di pikiran. Ini bukan kebetulan. Carl Jung memperkenalkan konsep sinkronisitas. Peristiwa yang tidak berhubungan secara kausal tetapi dihubungkan oleh makna yang kamu berikan padanya. Ini adalah bahasa ketidaksadaran. Jiwa tidak berbicara dalam kata-kata, ia berbicara dalam simbol. Dan ketika ikatan emosional itu dalam, ketidaksadaran menemukan cara untuk memanifestasikan dirinya melalui sekelilingmu. Tanda-tanda eksternal membuatmu merasakan kehadirannya, bahkan jika dia secara fisik jauh. Sinkronisitas ini tidak boleh dianggap sebagai bukti cinta yang mutlak, tetapi sebagai sinyal kuat bahwa ketidaksadaranmu sedang mencoba memproses sesuatu yang penting. Dan ketika tanda-tanda itu muncul di kedua sisi, ada kemungkinan dia juga menerimanya, bahkan jika dia tidak mengerti mengapa. Pertanyaannya bukan apakah tanda-tanda itu nyata, tetapi apakah kamu siap mendengarnya. Tanda nomor 6, kamu merasakan kehadirannya meskipun dia jauh. Hari sudah malam, kamu sendirian, tetapi tiba-tiba kamu merasakannya, dan bukan dalam pikiranmu, tetapi di tubuhmu, seolah-olah energinya menyelimutimu.
seolah ingatannya berjalan di sampingmu dalam keheningan. Pernahkah ini terjadi padamu? Fenomena ini memiliki penjelasan psikologis dan emosional. Ketika kamu membentuk ikatan emosional dengan seseorang, tubuh mengingatnya. Ini disebut memori somatik. Ini muncul di saat-saat kekosongan atau kerinduan. Tetapi itu juga bisa lebih dari itu. Proyeksi ketidaksadaran, sebuah intuisi energi. Tanda nomor 7, perubahan suasana hati atau perilaku yang bersamaan. Kalian berdua terbangun di tengah malam tanpa alasan atau kalian berdua merasa nostalgia pada saat yang sama. Bahkan jika kalian tidak berhubungan, kalian mengalami perubahan emosional secara sinkron. Bagaimana ini mungkin? Psikologi energi menunjukkan bahwa ketika ikatan emosional kuat, ada bentuk komunikasi halus antara pikiran bawah sadar. Inilah yang disebut Jung sebagai ketidaksadaran kolektif, yang dalam konteks hubungan bermanifestasi sebagai koneksi psikis bersama. Ini tidak berarti kamu bisa membaca pikiran satu sama lain, tetapi kalian bisa saling mempengaruhi tanpa menyadarinya. Apa yang kamu rasakan, jika cukup kuat, bisa bergema di dalam dirinya, dan sebaliknya. Perubahan paralel ini bukan bukti telepati, tetapi tanda kepekaan emosional yang melampaui logika. Semakin kuat ikatan yang tak terucapkan, semakin nyata pemahaman diam ini. Dari perspektif Jung, ada koneksi tak terlihat yang bekerja di bawah permukaan kesadaran. Terkadang ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, kamu bisa merasakannya bahkan tanpa kontak. Kehadiran emosional meninggalkan jejak. Itu bukan imajinasimu. Ini adalah persepsi tentang sesuatu yang lebih disukai banyak orang untuk diabaikan. Bahwa jika sebuah ikatan itu nyata, itu melampaui jarak fisik. Tanda nomor 8, keheningan yang tidak kosong. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Tapi keheningan itu tidak kosong. Itu terasa berat. Seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan tetapi tidak menemukan jalan. Pernahkah kamu merasa bahwa bahkan tanpa kontak sesuatu sedang terjadi di sisi lain? Jung berbicara tentang bagaimana ketidaksadaran dapat berkomunikasi bahkan dalam diam. Keheningan bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika ada ikatan emosional yang dalam, medan bersama terbentuk di mana keduanya dapat merasakan emosi satu sama lain bahkan tanpa pertukaran kata-kata. Seolah-olah ruang di antara kalian dipenuhi dengan pikiran, perasaan yang ditekan, dan keinginan yang tak terucapkan. Keheningan ini menjadi bergetar, hampir menyakitkan, karena kamu tahu itu bukan ketidakpedulian, itu adalah penahan diri. Terkadang keheningan berkata, aku memikirkanmu, tapi aku tidak tahu bagaimana mendekat, atau aku merasakanmu, tapi aku belum siap menghadapinya. Jiwa mengenali jenis koneksi ini, bahkan jika dia menyembunyikannya, kamu merasakannya. Tanda nomor 9. Dan kamu merasa bahwa dia akan kembali dan dia benar-benar kembali. Kamu punya firasat, kamu memimpikannya, kamu merasakannya. Dan beberapa hari kemudian dia muncul, kebetulan, atau intuisimu, berbicara lebih keras daripada pikiranmu. Carl Jung percaya bahwa ketidaksadaran memiliki kemampuan untuk mengantisipasi peristiwa. Bukan karena ia mengetahui masa depan, tetapi karena ia menangkap sinyal-sinyal halus yang dilewatkan oleh pikiran sadar. Jika sesuatu di dalam dirimu tahu, dia akan kembali. Itu mungkin berarti kamu secara energi merasakan niat, keinginan, atau bahkan konfliknya. Ketika ada ikatan emosional yang kuat antara dua orang, kepekaan psikis alami berkembang. Terkadang kamu tidak tahu mengapa, tetapi kamu yakin dia belum benar-benar pergi. Dan ketika perasaan itu terkonfirmasi dalam kenyataan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa lagi yang aku rasakan yang belum aku akui? Tanda nomor 10. Kehadiran emosionalnya menenangkan atau justru meresahkanmu. Dia tidak ada di sana, namun hanya memikirkannya memberimu kedamaian atau benar-benar membuatmu tidak seimbang. Ingatannya tidak netral, itu menembusmu, itu mengubahmu. Mengapa? Karena itu bukan sekadar hubungan biasa, karena dia meninggalkan jejak emosional yang nyata padamu, karena energinya masih bergetar di dalam dirimu. Dan dalam banyak kasus, kamu juga bergetar di dalam dirinya. Ketika satu orang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia batinmu, bahkan dalam ketidakhadiran mereka, itu adalah tanda ikatan emosional yang belum terselesaikan. Mungkin karena cinta yang tak terucapkan, ketakutan, jarak, atau takdir. Ketidaksadaran tidak lupa, dan apa yang tidak kita ungkapkan dengan kata-kata muncul dalam emosi. Jika kamu tidak bisa mengabaikannya, dia mungkin juga tidak bisa mengabaikanmu. Ringkasan, jika kamu merasakannya, ada kemungkinan besar dia merasakannya juga. Mungkin tidak ada bukti, tidak ada pesan,
tidak ada pengakuan, tidak ada ucapan, "Aku merindukanmu." Tapi tubuhmu mengetahuinya, jiwamu merasakannya, dan ketidaksadaranmu mengulanginya melalui simbol, mimpi, dan emosi yang tidak bisa kamu jelaskan. 10 tanda ini bukan bukti rasional, tapi mereka adalah jejak, tanda bahwa ada koneksi yang dalam di antara kalian. Bahkan jika dia menyangkalnya, menghindarinya, atau tidak memahaminya, intuisi tidak berbohong. Jika kamu memikirkannya dan merasa bahwa dia juga memikirkanmu, tapi kamu tidak sedang berkhayal, kamu sedang menangkap sesuatu yang nyata yang belum terucapkan. Dan percayalah pada apa yang kamu rasakan, tetapi lindungi juga hatimu. Karena sementara jiwa bisa mencintai dalam diam, ia juga berhak mendapatkan cinta yang ditunjukkan melalui tindakan, bukan hanya getaran. Seperti yang dikatakan Jung, apa yang kamu lawan akan mengendalikanmu, apa yang kamu terima akan mengubahmu.